Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risno dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang, NPM 182102200161. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Ibu Yuspita Yusuf. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu materi mengenai kuartil. Mau tahu videonya? Simak selanjutnya. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kuartil. Nah, bagi teman-teman yang udah kelas 12 mungkin sudah tidak aneh lagi dengan kata-kata kuartil karena dipelajari di kelas 12. Nah, kuartil ini adalah salah satu ukuran letak data yang ada di dalam statistika. Nah, untuk pengertian dari kuartil. Nah, kuartil adalah suatu bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya menjadi 4 subkelompok sama besar. Jadi kalau misalkan bahasa kita nyama kayak gini ya. Jadi suatu bilangan yang dihasilkan dari kumpulan-kumpulan data yang telah kita urutkan berdasarkan besarnya. Entah itu diurutkan dari yang terkecil dulu ke yang terbesar ataupun dari yang terbesar dulu ke yang terkecil. Nah, data-data tersebut kita kelompokkan menjadi 4 yang sama besar. Seperti itu ya. Secara simpelnya dari kuartil ini. Next. Kuartil itu terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama ada kuartil bawah atau dilambangkan dengan Q1. Yang kedua ada kuartil tengah atau median dilambangkan dengan Q2. Dan yang ketiga adalah kuartil atas atau Q3. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya di sini bahwa eh, letak kuartil ini Q1 ini adalah letaknya di sampai 25% dari keseluruhan data. Nah, sedangkan Q2 atau nilai tengahnya itu 50% dari keseluruhan data. Letak dari Q3 ini yaitu 70% dari keseluruhan data. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya, eh, untuk pembagian dari kuartil itu sendiri. Sampai sini paham ya? Coba kita lanjut ke contoh soalnya. Baik, untuk ya, kuartil ini terbagi menjadi dua, yaitu kuartil data tunggal dan juga kuartil data berkelompok ya. Nah, yang pertama kuartil data tunggal. Nah, kuartil data tunggal ini memiliki rumus letak I sama dengan itu sebenarnya ya, tipe kayaknya sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 4, di mana eh, KI itu adalah kuartil ke I ya, dan N itu adalah banyaknya data. Nah, coba kita langsung aplikasikan ke soalnya. Nah, di sini ada satu soal, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 7, 3, 8, 5, 9, 4, 8, 3, 10, 2, 7, 6, 8, 7, 2, 6, 9. Jawab. Nah, pertama yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan data terlebih dahulu. Nah, setelah kita analisis datanya, nah berarti kita harus mengurutkan data ini dari yang terkecil terlebih dahulu ya. Jadi kita urutkan saja dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah kita urutkan data-data tersebut, maka kita harus menghitung data tersebut ada berapa. Nah, itulah yang akan menjadi nilai si N ya. Setelah kita hitung bahwa jumlah datanya itu ada 17. Jadi N-nya itu adalah 17 ya. Maka untuk mencari Q1, letak Q1 sama dengan sesuai dengan rumus yang tadi, QI sama dengan I dikali N tambah 1 per 4. Jadi di sini tinggal masukin aja untuk
Ki-nya tuh Ki1 yang akan kita cari berarti 1 dikali N-nya 17 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 18 per 4 sama dengan 45. Nah, di sini ini bukan letaknya adalah 4,5 ya. Jadi letaknya itu berada di urutan 4,5. Jadi kita tinggal menghitung dari soal ini yang sudah diurutkan tadi, letaknya di mana sih 4,5 itu? Kita tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4. Nah, 4-nya di sini ya di tengah. Nah, di sini berarti nilai Ki satunya itu ada dua, yaitu 3 dan juga 4. Maka kita akan operasikan lagi untuk mencari nilai Ki1, yaitu Ki1 sama dengan X. Kita ibaratkan aja X ya. X4 ditambah setengah dikali X5 ditambah X4. Kita tinggal masukin aja. X4-nya adalah 3. Anggap aja ini belum muncul ya. X4-nya adalah 3 ditambah 0,5 dikali 4 dikurangi 3. 4 kurangi 3 sama dengan 1. 0,5 dikali 1 adalah 0,5. 3 ditambah 0,5 adalah 3,5. Jadi untuk data apa Ki1-nya itu adalah 3,5. Nah, untuk Ki2 sekarang masih sama rumusnya kayak yang di atas tadi, Q2 sama dengan I dikali N tambah 1/4. Kita ganti aja. I-nya itu 2, N-nya itu 17. Jadi 2 dikali 17 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 36 per 4 sama dengan 9. Nah, seperti yang sudah tadi kita ngitung dari sini ya. 9 ada di mana letaknya? Data ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah 7 ya. Jadi, eh, Ki 2-nya itu adalah 7 ya. Karena data yang ke-9 itu adalah hasilnya adalah 7. Kemudian kita cari Ki 3-nya. Letak Ki 3 masih sama rumusnya, 3 dikali 17 ditambah 1/4 sama dengan 54/4 sama dengan 13,5. Nah, kita ngitung dulu dari atas. 13,5 itu dari mana letaknya? Ji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini ada 8 ya. Jadi kita operasikan lagi. Letak Q3 sama dengan X13 ditambah setengah dikali X14 tambah X13. Nah, 8 ditambah setengah dikali 8 dikurangi 8 dikali eh, di iya dikurangi 8. Jadi kita tinggal operasikan aja 0,5 dikali 0, 0 ya. K0 tambah 8 ya 8. Sebenarnya ini udah tidak perlu dioperasikan seperti ini lagi karena untuk hasilnya itu udah sama dengan 8 di sini. Nah, itulah untuk mencari eh, data tunggal dari Q1 atau kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah. Nah, kita lanjut ke materinya. Kalau tadi kita ngomongin ada data tunggal, sekarang ada data kelompok. Nah, untuk rumus dari data kelompok yaitu QI sama dengan L0 ditambah I dikali N per 4 dikurangi F besar per F kecil. Nah, untuk keterangannya di sini, L0-nya itu adalah batas bawah kelas kuartil. Untuk F besarnya itu adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil. Kalau F kecilnya itu adalah frekuensi kelas kuartil. Nah, sebenarnya ini eh, di sini sebenarnya itu kita bisa melambangkan dengan P ya, atau I. I juga bisa tapi I-nya I besar. Di sini adalah di sini ini adalah intervalnya ya. Nanti kita akan bahas ketika kita ada contoh soalnya.
Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini ada data kelompoknya. Contoh soal, perhatikan data di bawah ini. Nah, di sini ada data berat badan atau katakanlah dari mahasiswanya 50 sampai 54 itu ada 4 orang, 55 sampai 59 ada 6 orang, 60 sampai 64 ada 8 orang dan seterusnya. Nah, pertanyaannya tentukan kuartil atas atau Q3 pada tabel tersebut. Kuartil atas disimbolkan tadi dengan Q3 atau 70%-nya dari data keseluruhan. Pertama yang harus kita cari adalah seperti yang tadi, yaitu jumlah data. Jumlah datanya ada berapa nih? Kita tinggal operasikan saja. Untuk yang tadi 4 ditambah 6 ditambah 8, frekuensinya ya, 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 8 tambah 4 jadi 40. Nah, untuk N itu sendiri kita sudah mengetahui bahwa N-nya itu adalah 40. Nah, kita next. Sekarang kita cari letak kuartil atasnya atau Q3-nya di mana nih? Nah, kita menggunakan rumus itu, rumusnya ini sebenarnya QI sama dengan I per 4 dikali N gitu ya rumusnya. Ini langsung ditulis aja. Yaitu I-nya 3 karena Q3 per 4 dikali N-nya itu 40. Jadi hasilnya ada 30. Jadi letak dari Q3-nya itu berada di urutan ke-30 dari data yang di atas. Nah, maka untuk mempermudah kita membuat tabel distribusi. Nah, selanjutnya perhatikan tabel yang sudah dilengkapi dengan frekuensi kumulatif kurang dari atau FKK dan letak kuartil atas, yaitu, nah di sini teman-teman bisa lihat ya di sini panjang kelas interval atau yang tadi yang aku katakan F gitu ya, eh, P maksudnya. Panjang kelasnya itu dihitung dari 50 sampai 54. Jadi kita ngitung aja 50, 51, 52, 53, 54. Nah, berarti P-nya itu adalah 5. Sedangkan untuk frekuensi sebelum kelas intervalnya itu adalah keseluruhan dari frekuensi yang paling atas ya. Kita tinggal jumlahkan aja di sini. Nah, 4 ditambah 6, 10 ditambah 8 sama di 18 tambah 10, 28. Nah, di sini jadi untuk frekuensi sebelum kumulatifnya itu adalah 28. Sedangkan letak frekuensi kumulatifnya itu dari Q3 tersebut adalah 36. Nah, untuk TB di sini kalau misalkan kok ini tulisannya TB ya. TB itu sama dengan L0 yang tadi di rumus data kelompok tersebut. Ini sama L0, yaitu didapatkan dari 7 data yang data deh. Apa ya? Interval yang paling atas itu dikurangi setengah. Jadi 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. Nah, kita sudah menemukan tadi bahwa untuk P-nya itu sendiri udah ditemukan nih 5 ya untuk frekuensi kumulatif sebelum kumulatif atau F besarnya itu udah ada nih 28. Untuk frekuensi kumulatif F kecilnya itu 36. Nah, untuk L0-nya juga udah kita temukan atau TB-nya itu adalah 69,5. Setelah ini kita tinggal masukin aja ke rumus yang tadi yang data kelompok ya. Rumusnya yang tadi. Oke. Nah, kita tinggal kasih aja ke rumusnya itu yang L0 ditambah 3 ditambah I per 4 dikali N dikurangi F besar dibagi F kecil dikali P atau tadi I itu ya. Jadi tinggal masukin aja 69 L0-nya, 5 ditambah Q3-nya itu adalah 3, 3 per 4 dikali N-nya 40, dikurangi F frekuensi sebelumnya itu adalah 28 per frekuensi kumulatifnya 36 dikali P-nya itu adalah 5. Jadi tinggal kita operasikan 69,5 ditambah 30 dikurangi 28 dibagi 36.
Setelah itu 30 dikurangi 28, 2 per 36. 69,5 ditambah 2 per 36 dikali 5. 69,5 ditambah 0,28 sama dengan 69,78. Jadi untuk nilai dari Ki 3 atau kuartil atas yaitu 69,78. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf ya Bu, ini saya sebenarnya lagi flu, jadi ngomongnya agak